Bayangin suatu pagi menjelang siang yang santai, awan mendung mulai bergantung, dan kamu lagi beres laci lama yang isinya campur aduk antara nota belanja, kunci cadangan, dan barang kecil yang entah sejak kapan menumpuk. Tiba-tiba pandangan mata melihat beberapa keping koin. Pas diperhatiin dengan seksama, isinya koin-koin receh dari berbagai negara. Ada yang warnanya kusam, ada yang masih mengkilap. Di antara semuanya, satu koin kecil berwarna keperakan langsung nyantol di mata. Ya, Singapore Coin 5 sen tahun 1971. Ukurannya mungil, desainnya simple, kelihatannya kayak receh biasa. Tapi justru disitulah ceritanya dimulai. Koin ini lahir di masa Singapura lagi serius-seriusnya membangun identitas. First series koin Singapura yang terdiri dari 6 denominasi atau pecahan resmi masuk peredaran pada 20 November tahun 1967. Ini bukan sekedar tanggal rilis koin, tetapi momen simbolis. 2 tahun sebelumnya, pada 1965, Singapura resmi menjadi Republik Independen. Negara kecil ini masih mencari bentuk, masih mencoba berdiri dengan kaki sendiri. Segala hal, termasuk uang yang dipakai sehari-hari, jadi medium untuk menyampaikan pesan. Kami bukan koloni lagi, kami negara berdaulat. Sebelum first series ini hadir, atau seri pertama ini hadir, koin-koin di Singapura masih membawa wajah raja atau ratu Inggris. Secara visual, itu seperti pengingat konstan bahwa masa lalu kolonial belum sepenuhnya ditinggalkan. Tetapi seri pertama datang sebagai statement tegas. Desainnya benar-benar beda, bahkan bisa dibilang nekat untuk ukuran masa itu. Tidak ada lagi efigi monarki Inggris. Sebagai gantinya, Singapura memilih simbol-simbol yang lebih membumi, lebih dekat dengan rakyatnya, dan lebih relevan dengan masa depan yang ingin dibangun. Move on-nya total, enggak setengah-setengah. Bisa dikatakan koin 5 sen 1971 yang sedang kita bahas ini, atau yang sedang kita omongin ini, adalah bagian dari cerita besar itu. Di sisi baliknya, desainnya mengikuti pola umum seluruh seri pertama. Angka 5 berdiri di tengah, jelas dan gampang dibaca, dengan tahun 1971 di bagian atas. Di sisi kiri ada 2 tangkai padi, sementara di kanan tertulis Singapura. Nggak ada ornamen berlebihan, nggak ada simbol yang ribet. Tapi jangan salah, justru kesederhanaan ini yang bikin desainnya kuat. 2 tangkai padi itu melambangkan kemakmuran dan harapan. Ya, pesannya kurang lebih begini. Negara ini mungkin kecil, sumber dayanya terbatas, tapi dengan kerja keras, masa depan yang sejahtera bukan hal yang mustahil. Di balik desain yang kelihatannya santai tetapi penuh makna ini, ada tangan dingin Stuart Devlin, seorang engraver ternama. Devlin dikenal dengan gaya desainnya yang bersih dan efisien, tanpa drama visual yang nggak perlu, cocok banget dengan karakter Singapura di era itu. Praktis, fokus, dan visioner. Koin ini seperti refleksi kepribadian nasional yang sedang dibangun, low profile tapi ambisius. Di dalam koin mungil ini terkandung campuran kupro nikel dengan berat sekitar 1,41 gram, diameter 16,26 mm, dan ketebalan 1 mm. Ringkas banget, pas di saku, dan nggak bikin berat. Varian non-magnetiknya sering menjadi bahan obrolan seru di kalangan kolektor, apalagi kalau lagi iseng ngetes koin pakai magnet. Tepi koin bergerigi atau ridet, detail kecil dan bikin koin ini gampang dikenali dan terasa proper sebagai alat tukar sehari-hari. Ya, koin ini adalah tipe non-magnetis. Yang bikin ceritanya makin menarik, koin yang jadi simbol identitas nasional ini justru dicetak di Royal Mint, Tower Hill, London, Inggris. Kedatangannya agak ironis ya.
negara yang baru merdeka, tapi koinnya dicetak di bekas pusat kekuasaan kolonial. Tapi kalau dipikir-pikir, ini adalah realita zaman kala itu. Singapura belum punya fasilitas percetakan uang sendiri yang memadai, jadi kerjasama dengan pihak luar adalah solusi paling masuk akal. Nah, dengan jumlah cetakan yang menurut katalog koin dunia sebanyak 13.202.000 keping. Meskipun otoritas keuangan Singapura tidak menyebutkan angka pasti, koin ini jelas dibuat untuk sirkulasi luas. Ya, ia bukan barang elit, tapi teman setia transaksi sehari-hari. Bayangin aja, koin ini berpindah tangan dari satu orang ke orang lain, dari kasir ke pembeli, dari penjual ke sopir bus, dari dompet orang tua ke celengan anak kecil. Ia mungkin pernah jatuh di lantai, terguling di bawah meja, atau terselip di sudut saku. Di balik semua itu, koin ini ikut menyaksikan denyut kehidupan Singapura di awal 1970-an, masa di mana negara ini sedang ngebut membangun fondasi ekonomi dan sosialnya. Yang sering bikin orang kaget termasuk saya sendiri, ya sampai hari ini koin 5 sen tahun 1971 ini masih berstatus legal tender. Semua koin dan uang kertas yang diterbitkan oleh Monetary Authority of Singapore sejak 1967 masih sah digunakan untuk membayar barang dan jasa. Jadi secara teori, koin kecil ini masih punya kekuatan hukum. Dan kalau kamu punya, kamu mau menukarkannya, ya kamu bisa setor ke bank komersial di Singapura, meski biasanya ada biaya administrasi. Alternatif lain, ada mesin setor koin mandiri atau layanan dari operator yang ditunjuk oleh Otoritas Keuangan Singapura. Ya, artinya kamu harus ke Singapura dulu untuk menukarkan koin ini. Bagi para penghobi, pengoleksi koin, nilai koin ini bukan di angka fantastis atau kelangkaan yang super langka. Nilainya ada di ceritanya justru. Ini adalah koin saksi bisu masa transisi, masa penuh tantangan dan harapan. Koin receh yang dulu mungkin dianggap sepele, sekarang jadi artefak sejarah yang widely cool. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah besar sering tersembunyi di benda-benda kecil yang kelihatannya biasa aja. Jadi, lain kali kalau kamu nemu Singapura 5 sen 1971 ini, ya jangan langsung mikir, cuma receh. Di balik logamnya ada cerita tentang misi mimpi besar sebuah negara kecil yang berani melangkah untuk maju.